Apakah mahasiswa sudah tahu kalau di kampus itu ternyata Anda bisa menemukan banyak tipe-tipe dosen? Ya. Oke, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk bagi yang baru mampir di channel saya untuk subscribe channel saya ya, dengan juga mengklik tombol loncengnya. Tapi jangan lupa juga untuk selalu menonton video-video saya yang lain secara full, karena semua video-video saya itu berkaitan dengan dunia skripsi ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait kalau di kampus itu ternyata banyak tipe-tipe dosen yang bisa Anda temui ya, dan mungkin bisa menjadi dosen favorit lah buat saudara. Apa sajakah mereka? Siapa sajakah mereka? Oke. Yang pertama itu adalah tipe dosen humoris. Tipe dosen humoris ini bagi saya itu juga adalah favorit ya. Mungkin juga sebagian besar mahasiswa juga tipe dosen humoris itu adalah salah satu tipe dosen yang menjadi favorit buat semua mahasiswa. Karena ketika dia mengajar, ketika baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, itu sifatnya humoris. Jadi tidak kebalikan dari dosen kaku ya. Oke, nanti kita juga akan ketemu dengan dosen kaku. Kemudian yang kedua itu adalah dosen kaku ya, tipe dosen kaku. Jadi tipe dosen kaku itu ya Anda bisa membayangkan lah ya seperti apa. Jadi monoton, dia mungkin lebih monoton ya, atau seperti apa lah gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah dosen killer ya, dosen killer. Jadi nah, ini mungkin adalah salah satu bagian dari dosen yang mahasiswa paling takuti ya, ketemu dengan dosen killer. Saya pakai jaket dulu, di sini agak dingin karena sekarang lagi musim dingin ya. Nah, jadi dosen killer ini Anda juga bisa temui di kampus, dan semua kampus itu ada dosen killer ini. Ya, killer dalam maksud itu adalah sebenarnya dia maksudnya positif untuk mengetes atau menguji mentalitas saudara ketika saudara itu, karena ketika saudara itu di luar kampus ya, sudah lulus dan bekerja, maka mentalitas saudara itu akan diuji. Oleh karena itu, dosen killer itu salah satu dosen yang memberikan kontribusi besar terhadap mentalitas saudara. Kemudian yang keempat itu, ini juga salah satu dosen favorit saya waktu saya menjadi mahasiswa, yaitu adalah dosen dengan karakter motivasi. Dia selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswanya ya, terutama mungkin ke mahasiswa-mahasiswa yang lagi down, yang lagi punya masalah, entah itu masalah dengan pacarnya atau masalah dengan kampusnya, masalah dengan dosennya yang lain, nah semacam itu. Jadi itu bisa Anda juga temui di kampus. Kemudian ada juga dosen yang tipikal penyayang, kayak seperti orang tua. Nah, ini juga di kampus saya ada loh yang semacam ini. Jadi biasanya ini bukan dijadikan ya, memang menjadi favorit bagi mahasiswa perempuan ya. Banyak loh dosen-dosen yang penyayang di kampus itu yang mau mendengarkan curhatan-curhatan mahasiswa itu ya. Banyak sekali, dan itu dosen-dosen yang semacam ini di jurusan saya sendiri itu juga ada yang tipikal penyayang itu. Jadi kayak saya kira semua kampus ada deh. Semua kampus ada yang tipikal penyayang gitu. Kayaknya orang Indonesia itu ketika menjadi dosen kemudian melamar di sebuah universitas itu sepertinya sudah ada masing-masing karakter itu sudah ada ya. Oke. Kemudian yang keenam itu adalah tipe dosen gaul. Tipe dosen gaul ini adalah ya, dia banyak bergaul dengan mahasiswanya ya. Ya, termasuk saya itu, misalnya saya sering kali main futsal bareng sama mahasiswa saya, semacam itu, badminton sama mahasiswa saya. Nah, itu adalah ya, bukan berarti saya mengindikasikan saya sebagai dosen gaul ya. Itu semuanya karena saya lakukan biar saya lebih dekat sama mahasiswa saya ya gitu. Jadi tetapi alhamdulillah mahasiswa saya itu tahu kondisi, tahu posisinya mereka sebagai mahasiswa. Jadi meskipun
mereka itu tidak berada di kampus, di luar kampus, misalnya kita main futsal di mana, main badminton di mana, mereka tahu memposisikan dirinya mereka itu sebagai mahasiswa saya, jadi tidak kurang ajar kepada saya juga, ya semacam itu. Tapi akhirnya bahkan kita sampai ini ya main game bareng. Nah itu yang yang saya rasakan. Jadi saya juga tidak menganggap diri saya sebagai seorang dosen gaul macam itu. Itu adalah persepsinya mereka, tapi saya pun belajar dari dosen-dosen yang lain yang mereka juga dekat sama mahasiswanya. Jadi mungkin salah satu metode saya untuk mendekatkan diri ke mahasiswa saya itu adalah dengan ya berolahraga sama mereka lah ya, semacam itu. Kemudian yang ketujuh itu adalah dosen yang selalu memberikan tugas. Nah saya kira kalau dosen yang semacam ini, ya Anda harus tahu ya, kalau kita sudah memutuskan untuk masuk ke universitas itu ya berarti kita harus bisa memahami konsekuensi yang ada di dalam universitas tersebut. Ya saya kira bukan hanya dalam universitas, ketika Anda saudara sekolah dari SD sampai SMA itu pun kan Anda tidak luput dari yang namanya tugas. Mungkin pada saat di universitas itu rasanya berbeda karena Anda akan mendapatkan dosen yang seringkali memberikan tugas, ya semacam itu. Kemudian yang kedelapan itu adalah dosen yang overtime. Dosen yang overtime itu adalah dosen yang kalau mengajar itu panjang banget ya gitu. Jadi mungkin jam ngajarnya orang lain itu, dosen lain itu juga diambil atau bahkan diisi, meskipun dosen tersebut misalnya dia tidak lagi mengajar, kemudian diisi oleh dosen tersebut yang dosen overtime gitu ya. Atau mungkin dia ya lebih, kalau saya memandangnya dia seringkali mengajarnya lebih lama lah, suka mengajar lah, macam itu, lebih kepada suka mengajar. Kemudian yang ada kebalikan dari dosen overtime, yaitu yang ke-9 adalah dosen undertime. Kalau undertime itu, ini juga pengalaman waktu saya S2, pernah saya dapatkan dosen yang undertime ini. Jadi dosen yang hanya masuk ke kelas, absen dan memberikan tugas. Nah semacam itu. Apakah metode semacam itu bisa diterima oleh mahasiswa? Ya kalau mahasiswanya mau belajar ya fine-fine aja sih, nggak ada masalah. Ya cuma perkaranya itu adalah, permasalahannya itu adalah apakah saudara ketika ketemu sama dosen yang semacam ini mau belajar. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan tugas, bukan ya. Artinya bukan hanya sekedar mengerjakan tugasnya dosen tersebut, tapi Anda juga mau belajar tentang mata kuliah tersebut, ya semacam itu. Oke, kemudian yang ke-10 itu adalah dosen yang sedikit berbicara. Sepengalaman saya sih belum pernah saya ketemukan dosen yang sedikit berbicara. Ya, sepengalaman saya, selama saya mulai dari S1, S2, S3 itu belum pernah menemukan dosen yang sedikit berbicara. Lebih banyak berbicara malah, semacam itu. Ya saya nggak tahu kalau di kampus saudara seperti apa. Kemudian yang ke-11 itu adalah dosen baru, ya dosen baru itu ya dosen yang baru, mungkin baru diangkat menjadi dosen. Kemudian dosen-dosen semacam ini biasanya ketika menguji mahasiswa mirip ya sekali dengan dosen killer. Kalau saya pelajari ya selama saya menjadi dosen semacam itu. Jadi mungkin karena dia mau mengeluarkan unek-uneknya ketika dia kuliah, ya menghadapi banyak tekanan, kemudian dia menggunakan ke mahasiswa. Enggak juga ya, bukan semacam itu. Jadi yang saya pelajari ketika saya ketemu dengan dosen-dosen baru itu adalah ya lebih dia banyak bertanyanya. Tapi itu wajar ya, karena itu kan normal ya kalau kita bertemu dengan dosen baru ya, dia bertanya kepada seseorang itu ya wajar lah, apalagi ke sesama dosen ya. Nah itu saja, mudah-mudahan ini bisa membantu saudara untuk mengetahui ternyata dosen itu memiliki banyak tipikal di kampus. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.